Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri din. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap kali kita berkumpul kita mendapatkan kebaikan dan menambah kebaikan. Salawat dan salam untuk Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kepada kita bahwa belajar satu ayat Al-Quran itu lebih baik daripada salat sunnah 100 rakaat. Jadi duduknya kita di sini mungkin ada yang menganggap sepele, tapi dalam hadis dijelaskan la antaghdwa tata'allama ayatan minal Qur'ani khairun laka min an tusalliya mi'ata rakaat. Kata Rasul, kalau kau berangkat untuk belajar satu ayat Al-Quran itu lebih bagus bagimu daripada salat 100 rakaat. Ada abang-abang, bapak-bapak yang sholat 100 rakaat satu hari? Hah? Nggak ada ya, sama lah, saya juga nggak ada. Tapi majelis kita ini lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Bapak, ibu sekalian, ibunya anda ada, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT, kajian yang diminta kepada saya adalah kajian fikih. Berapa lama waktu kita? 45 menit. Bapak-bapak sekalian, diminta kepada saya mengawali kajian ini dari bab taharah. Taharah itu artinya suci. Bapak-bapak, salat adalah ibadah penentu di akhirat. Maka yang pertama dihisab nanti di akhirat adalah salat. Dan salah satu syarat supaya sah salat bahwa kita harus suci. Jadi badan kita harus suci. Suci ini terhadap badan ada dua. Ada suci dari hadas dan suci dari najis. Suci dari apa Bapak? Hadas. Suci dari najis dua. Suci dari hadas itu terbagi kepada dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu menghilangkannya dengan wudhu. Bapak buang angin, pss, sama ada bersuara atau tidak bersuara, ya kan? Sama ada sedikit atau banyak, batal wudhu. Jadi jangan karena sedikit kok, nah, batal juga wudhu. Jadi sedikit atau banyak tetap membatalkan wudhu. Maka orang yang tidak berwudhu disebut orang yang berhadas kecil. Orang yang tidak berwudhu disebut orang yang berhadas kecil. Jadi kalau dia berhadas kecil, cara menghilangkan hadas kecil dengan wudhu. Dan hadas itu cuma ada pada badan. Badan kita yang berhadas. Pakaian kita tidak ada yang berhadas. Jadi pakaian tidak ada pakaian berhadas kecil, tidak ada. Pakaian berhadas besar tidak ada. Yang ada pakaian itu bernajis. Baik. Hadas besar ketika seseorang misalnya keluar mani. Boleh jadi karena mimpi, boleh jadi karena berhubungan suami istri. Ya, berhubungan suami istri, kalaupun dia tidak keluar mani, jika tenggelam, hasfah namanya. Kepala dari kemaluan itu, jika tenggelam kepada kemaluan istri, terbenam, ya, begitu terbenam saja dia, belum pun keluar mani, maka kita sudah berhadas besar. Maka wajib mandi. Jangan bilang, nggak keluar kok, cuma ngetes-ngetes saja tadinya, enggak. Batal wudhu. Berhadas besar. Ya, kita berhadas besar, istri pun berhadas besar. Jadi, berhadas besar karena berhubungan suami istri, karena keluar mani, berhadas besar juga
karena haid, karena nifas atau wilada, ini menyebabkan seseorang berhadas besar. Dan ketika berhadas besar, maka untuk menghilangkan hadas besar itu diwajibkan mandi. Bapak-bapak sekalian, untuk menghilangkan hadas besar, untuk menghilangkan najis, maka dibutuhkan air. Untuk menghilangkan hadas besar, wudhu perlu air, mandi perlu air. Apakah semua air bisa kita pakai untuk menghilangkan hadas kecil atau menghilangkan hadas besar? Inilah kajian kita yang pertama terkait kepada masalah air. Air apa saja yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan hadas besar, menghilangkan hadas kecil, dan menghilangkan najis. Jadi bab pertama kita bicara air, nanti baru kita bicara apa saja najis. Bapak dan sekalian, saudaraku sekalian yang dimaksud Allah Ta'ala, pembahasan pertama tentang kita adalah at-taharah, ya, tentang taharah, al-miyahu aksamuha, tentang air dan pembahagiannya. Pembahagian pertama yang ingin kita bicarakan adalah al-ma'ul mutlak, disebut dengan air mutlak. Namanya air mutlak. Wa hukmuhu annahu tahurun. Air mutlak itu suci. Nanti Bapak sendiri akan paham begitu perjalanan apa yang disebut air mutlak, nanti kita akan jelaskan secara perlahan. Wa hukmuhu annahu tahurun, bahwa air mutlak itu suci, annahu tahurun fi nafsihi, dia suci pada dirinya, artinya zatnya suci, kemudian mutahhirun li ghairihi, dan bisa mensucikan yang lain. Ininya suci, sudah tangan saya kena najis, dengan menyiramkan air ini ke tangan yang kena najis tadi, maka dia bisa mensucikan tangan yang kena najis itu. Ini disebut air yang suci dan mensucikan. Jelas Bapak? Jelas ya. Kalau kira-kira nggak jelas, nggak usah tunggu waktu tanya jawab. Cut aja. Nggak paham saya. Nggak jelas itu. Karena ini fikih. Fikih itu dari kata faqaha, paham. Ya. Baik. Jadi yang dikatakan air mutlak itu adalah tahirun fi nafsihi, dia suci, kemudian mutahhirun li ghairihi, bisa mensucikan yang lain. Itu air mutlak. Kemudian ada beberapa jenis air mutlak. Di dunia ini banyak air. Maka dijelaskan apa saja yang disebutkan air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang suci pada dirinya, bisa mensucikan yang lain. Berarti kalau kita pipis, kalau kita buang hajat, atau kalau badan kita kena najis, darah dan sebagainya, maka yang kita butuhkan adalah air yang suci ini, atau air mutlak ini. Air yang suci dan bisa mensucikan yang lain. Apa saja air yang suci itu yang bisa mensucikan yang lainnya? Yang pertama adalah ma'ul matari, air hujan. Air hujan. Kemudian wasalji, air salju. Kemudian wal baradi, air yang dingin. Apa dalilnya? Al-Quran menjelaskan wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 11, wa yunazzilu alaikum minas sama' ma'an liyutahhirakum bihi. Allah turunkan untuk kamu air dari langit. Untuk apa Allah turunkan air dari langit? Ada banyak fungsinya. Menumbuhkan tumbuhan macam-macam. Tapi di antara sekian fungsi air itu, kita bisa minum dan sebagainya. Di antara sekian fungsi air itu, kata Al-Quran, Al-Anfal, ayat 11, kata Allah, liyutahhirakum bihi, agar kamu bisa bersuci dengan air. Jadi orang sebelum mengenal Islam dulu, nggak ngerti bersuci. Ya, tapi setelah turun ajaran Islam, ya, kemudian Islam mengajarkan tentang bersuci. Kemudian Allah berfirman juga di dalam surah dalam surah Al-Furqan ayat 18, Allah berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, kami turunkan dari langit itu air yang suci. Jadi air hujan. Air dari langit berarti air hujan. Jadi air hujan bisa dipakai untuk bersuci. Karena dia suci, bisa juga untuk minum, bisa yang lain-lain. Jadi salah satu yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air hujan, kemudian air salju, dan kemudian
air yang dingin. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abi Hurairah, ya, idza kabbara fi sholati, Rasul kalau bertakbir di salat, setelah takbir kemudian sakata haniyatan, dia berdiam sebentar, Allahu Akbar. Kemudian Rasul diam sebentar. Ini hadis dari Abi Hurairah. Kemudian qabla al-qiraah, Rasul diam sebentar sebelum membaca ayat atau sebelum baca Fatihah. Faqultu, kata Abi Hurairah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku. Ya, dia bilang begitu kepada Rasul. Bi abi anta wa ummi, dengan demi ayah dan ibuku, ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraah ma taqul. Ketika kau diam setelah takbir sebelum membaca, apa yang kau baca ya Rasulullah? Tapi dia memintanya dengan kata orang Arab itu biasa begitu, menunjukkan kesungguhannya, demi ayah dan ibuku gitu kan. Supaya dia dapat rahasia itu. Katanya kepada Rasul, ketika engkau habis takbir kemudian kau diam, bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku, ma taqul, apa yang kau baca ya Rasulullah? Maka kata Rasul, aku katakan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ini sebahagian hadis untuk doa iftitah termasuk ini. Jadi ada Allahu Akbar kabiro, ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoya bainal masyriq wal maghrib ada. Jadi dalam hadis ini yang riwayat Abi Hurairah, kata Rasul, Rasul membaca doa, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, jauhkan aku dan antara kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Artinya, jauhkan aku dari kesalahan, sebagaimana engkau menjauhkan timur dengan barat. Allah manakkini min khataaya, bersihkan aku dari kesalahanku, wahai Allah. Kama yunaqqa thawbul abiru minad danas, sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Allahumma ghsilni min khataaya bitsalji wal bari wal ma'i wal barat. Ya Allah, bersihkan diriku, cuci diriku dari kesalahanku dengan salju, dengan air, dan dengan air yang dingin. Jadi berdasarkan hadis inilah, maka salju itu bisa untuk mensucikan. Ya, salju itu bisa untuk mensucikan, air yang dingin juga bisa untuk mendinginkan. Ya. Hadis riwayat jemaah kecuali Tirmizi. Jadi yang pertama, air yang bisa dia suci, bisa mensucikan, sudah kita sebutkan tadi berapa? Air pertama air hujan, kedua air salju, yang ketiga air yang dingin. Air dingin itu masuklah es, tapi dibekukan lah kan? Ya, dicairkan maksud saya, dicairkan. Belum Pak, nanti sebentar lagi kita masuk. Bagus Bapak nih, semangatnya ini. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk air yang suci adalah ma'ul bahri, air laut. Jadi kalau namanya bahri berarti artinya laut. Nah, ada yang bahri namanya? Enggak ya. Ma'ul bahri, air laut. Apa dasarnya air laut itu suci? Jadi di dalam Islam, Bapak-bapak, saudaraku sekalian, ketika dikatakan ini boleh, ini tidak boleh, ada dalilnya. Makanya rujukan kita untuk kajian ini adalah Fiqhus Sunnah. Tulisan Imam Said Sabiq. Fiqhus Sunnah ini dia punya dalil terhadap sesuatu. Seperti dikatakan tadi air laut, air hujan dalilnya ada, air salju dalilnya ada, air dingin dalilnya ada. Sekarang air yang suci itu juga adalah ma'ul bahri, air laut. Apa dasarnya? Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, karena hadis Abi Hurairah, ia berkata, semoga Allah meridainya, sa'ala rajulun Rasulullah SAW, seseorang bertanya kepada Rasul. Seseorang bertanya kepada, apa pertanyaannya? Inna narkabul bahra, ya Rasulullah, kami naik perahu. Katanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inna narkabul bahra, ya Rasulullah, kami naik perahu. Wa nahmilu ma'anal qalila minal ma', di perahu itu kami cuma bawa air sedikit. Karena kan nelayan, dia bawa air. Biasa kalau di kita ini bawa air di jerigen. Ya kan? Katanya kepada Rasul, inna narkabul bahra, kami naik perahu wahai Rasulullah, wa nahmilu ma'anal qalila minal ma', kami cuma membawa air sedikit. Kemudian katanya kepada Rasul, fa in tawadda'na bihi atishna, kalau kami buat air yang kami bawa itu untuk berwudu, kami kehausan. Karena stok air cuma sedikit.
Kemudian dia bertanya, apa natawadda'u bima'il bahri? Bolehkah kami berwudu dengan air laut? Air laut. Ya. Faqala Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, huwa tahuru ma'uhu, air laut itu suci airnya, al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Halal apa bangkai laut? Ikan. Ya, yang dikatakan bangkai itu yang mati tidak disembelih. Jadi ada dua yang halal bangkai. Apa halal? Dua yang halal bangkai. Bangkai tapi halal. Pertama ikan. Yang kedua ada bangkai yang halal yang tidak perlu disembelih. Hah? Pertama ikan. Ini hadisnya. Wal hillu maitatuhu, kata Rasul, halal bangkainya. Huwa tahuru ma'uhu, airnya suci, al-hillu maitatuhu, kemudian halal bangkainya. Yang kedua yang halal bangkainya tidak perlu disembelih adalah belalang. Ada yang pernah makan belalang? Ya, saya nggak pernah. Ya, nggak tahu, kata orang enak, tapi saya nggak pernah sampai hari ini, sekalipun nggak pernah. Tapi itu halal. Mati, dapat kita mati, kemudian kita masak, ya mau disambal, mau diapa terserah, tapi itu halal. Baik, kita adalah tentang air laut. Katanya, ya Rasulullah, inna narkabul bahra, kami naik perahu. Wa ma'ana qalilul minal ma', kami bawa air cuma sedikit. Fa in tawadda'na, kalau kami berwudu dengan air yang sedikit itu, atishna, kami pasti kehausan, habis stok air kami. Apa natawadda'u bima'il bahri, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Ya, jadi nanti kalau ada yang pergi, ya kan, pergi ke pinggir laut, berwudu dari air laut, ini dalilnya. Apa natawadda'u bima'il bahri, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Kata Rasul, huwa tahuru ma'uhu, air laut itu suci, al-hillu maitatuhu, bangkainya Jadi Rasul itu ditanyakan cuma satu. Ditanya tentang apa? Halo? Apa ditanya? Tentang air? Boleh berwudu atau tidak kan? Tapi dijawab Rasul dua. Kenapa? Karena Rasul melihat ada manfaat dari jawaban itu. Jadi boleh kita menambah jawaban jika kita melihat ada manfaat dari jawaban itu. Ya kan? Jadi kalau ditanya orang, bolehkah kita menambah jawaban dari pertanyaan? Boleh. Jika ada manfaat dari jawaban itu. Ya, misalnya, Pak, jalan ke rumah si Anu mana? Ini lurus ke sana, Bu, ya. Misalnya kan, kita tahu di ujung sana ada belokan. Di ujung sana belokan. Kita tambah jawaban, nanti kalau jumpa belokan, kanan. Misalnya kan menambah jawaban kan? Ya, boleh? Boleh, karena kalau kita jawaban boleh jadi ada kesasar. Ada manfaat kepada dia. Rasul juga begitu, kata Rasul, huwa tahuru ma'uhu, airnya suci, al-hillu maitatuhu, kemudian bangkainya halal. Ini hadis adalah hadis sahih. Air laut itu kan asin, rasa garam. Sudah? Kalau ini air suci enggak nih? Ini suci. Suci mensucikan ini. Nanti akan sampai ke situ. Kalau air ini saya taruh garam, rasanya sama nggak dengan air laut? Boleh nggak saya pakai untuk bersuci? Hah? Nah, ini makanya hukum itu enggak. Ya. Ini air laut nggak? Kalau saya taruh garam? Hah? Boleh nggak saya buat untuk bersuci? Hah? Iya. Yang kita kaji tadi yang boleh apa? Air laut rasanya asin. Kalau air ini saya taruh garam, boleh nggak untuk berwudu? Terjadi perbedaan pendapat di antara karyawan rumah sakit Balimbingan tentang, nanti kita kaji. Ya. Kita teruskan. Itu yang kedua. Yang ketiga, air yang boleh bersuci adalah ma'u zam-zam. Air zam-zam. Ini kalau di sananya kita pakai ini, kalau di sini sayang kali rasanya kita pakai untuk bersuci kan? Kalau di sana karena masih banyak airnya bolehlah. Apa dalilnya? Lima ruya min hadits Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, anna Rasulullah SAW da'a bisajalim mimma'i zamzam. Rasul berdoa dengan air zamzam, fasyariba minhu, dia minum sebahagian, wa tawadda'a, dan dia berwudu dengan sebahagian air itu. Ya, kalau itu sudah jelas.
Kemudian yang keempat yang boleh dianggap air suci adalah al-ma'ul mutaghayyir bitulil mukthi, air yang berubah karena lama tinggal di satu tempat. Air di bak, ada bak rumah sakit di sini, tidak dipakai-pakai, kuncinya hilang, kunci kamar mandi itu hilang, sampai 2 tahun baru dapat. Misalnya, sudah, kemudian setelah 2 tahun dibuka, air ada di situ. Tapi karena lamanya air itu di situ, air itu sudah bau apek atau bau macam-macam. Apakah air ini boleh dipakai untuk bersuci? Hah? Boleh enggak? Boleh. Ini dalilnya yang kita sebut nih. Jadi air, contoh air kita ini, air hujan, biasa di sebagian kampung itu ada drum, ya kan? Untuk nampung air hujan itu. Sudah, air hujan ini di luar, masuk tanah, masuk dedaunan, betul? Nggak dipakai-pakai, malas orang makainya, karena sudah ada air yang bagus di sana. Tiba-tiba rusak mesin air, ya kan? Tiba-tiba rusak mesin air, nggak ada air di sana. Tapi di sini ada air, di tong ini. Begitu kita mau ambil air ini sudah bau lumpur, air ini sudah bau daun, karena bertahun-tahun tidak pernah dipakai. Bolehkah air ini dipakai? Boleh. Jadi ini yang disebut al-ma'ul mutaghayyir bitulil mukthi, air yang berubah karena lamanya air itu di situ, bisa babi makarrihi, karena tempatnya. Karena tempat. Au bi mukhalatati ma la yanfaku anhu ghaliban, atau air itu bercampur, asalnya air itu jernih, bening, tapi hujan. Dari hulu hujan. Di hulu ada penebangan pohon. Tanahnya tanah liat. Begitu turun air ke tanah liat itu, air yang tadi bening kemudian mengalir ke bawah menjadi warna teh susu. Bolehkah air itu dipakai? Boleh. Karena air itu asalnya kan memang tidak begitu. Tetapi terjadi perubahan bukan karena perubahan yang kita buat, tapi perubahan karena alam. Nggak mungkin kita memisahkannya. Ya, memisahkan antara air yang mengalir itu, kita tunggu pisahkan dulu antara tanahnya sehingga ada bening lagi, nggak mungkin. Sangat menyulitkan kita. Maka air ini suci, mensucikan. Ya, air ini suci, mensucikan. Atau air yang bercampur lumpur. Air yang bercampur lumpur di sawah. Ya kan? Airnya keruh, warnanya kehitaman. Ya kan? Air ini juga boleh dipakai untuk bersuci. Ya, Bapak Ibu, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT, itu tentang air yang suci. Air sungai, air apa? Air hujan, air salju, air es, ya, atau air yang dingin, kemudian air laut, kemudian air zam-zam, kemudian air yang berubah karena lamanya tinggal di satu tempat, atau perubahan itu karena alam. Itu boleh digunakan bersuci. Air laut tadi asin. Sudah, jika ini air tawar, air ini suci sekarang. Air aqua ini suci. Kemudian saya taruh garam, berubah rasanya sama seperti rasa air laut, maka air ini suci tapi tidak mensucikan. Berbeda air yang memang asalnya asin dengan air yang dirubah menjadi asin. Jadi hukum itu begitu. Jadi ada, jangan, oh kan sama-sama asin dah. Jadi ada dalam Islam itu hukum yang memang dasarnya boleh, tetapi ketika kita buat perubahan, dia tidak boleh. Nanti kita akan bicarakan sebentar lagi. Itu bahagian pertama. Jadi bahagian pertama adalah air yang mutlak. Al-qismu tsani, bahagian yang kedua adalah, saya pakai bahasa Arab supaya terbiasa kita dengan bahasa Arab. Ya. Al-qismu tsani, bahagian yang kedua adalah al-ma'ul musta'malu, air musta'mal. Air apa namanya? Musta'mal.
Apa yang dikatakan air mustakmal? Wa huwal munfassal min a'dha'il mutawaddi wal mughtasil. Air mustakmal adalah air yang terpisah setelah digunakan berwudu atau mandi. Bapak, Ibu, Bapak saudara sekalian, saya berwudu ini. Sudah? Saya berniat berwudu, nah itu wudu lillahi ta'ala, aku berniat berwudu karena Allah Ta'ala, atau nawaitu raf'al hadasil asghar min jami'il badni lillahi ta'ala, aku berniat mengangkatkan hadas kecil dari seluruh badan karena Allah Ta'ala. Saya siram wajah saya. Ya, saya siram. Air bekas siraman wajah ini saya tampung. Ini ember misalnya. Ya, ini katakan di sini ember. Saya tampung pakai ember. Sudah? Air itu kan terkumpul di sini. Ini musim kemarau. Agak payah air. Maka kalau yang kemarin boros-boros pakai air, kalau musim kemarau sangat hemat kita pakai air. Saya pakai untuk wudu. Setelah berniat saya untuk wudu, air itu saya tampung di sini. Air yang saya tampung ini namanya air mustakmal. Air mustakmal. Bagaimana dengan hukum air ini? Bolehkah ini dipakai berwudu kembali? Hah? Nah, ini yang mau kita kaji. Ya. Sudah jelas air mustakmal kan? Saya ulang, air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk berwudu atau digunakan untuk mandi. Itu air mustakmal. Ini air. Itu saya tampung ini. Saya berwudu, setelah berniat, saya wasuh wajah. Tampung kemari, jatuh air di sini. Ini air bekas berwudu, bekas basuhan wajah saya. Bagaimana dengan bekas basuhan wajah ini hukum airnya? Apakah dia suci mensucikan? Di sini kita kaji wa hukmuhu, dan hukumnya. Annahu tahurun kama'il mutlaqi sawa'an bisawa'in, bahwa air ini suci mensucikan. Suci mensucikan. Bapak dan saudaraku sekalian, memang dalam mazhab Syafi'i ada yang berpendapat air ini suci tapi tidak mensucikan. Tapi hampir semua dalil yang mengatakan air mustakmal itu suci tidak mensucikan, dalilnya tidak kuat. Tapi kalau ingin berpegang kepada dalil itu silakan. Artinya ingin mengatakan bahwa air mustakmal tidak bisa dipakai kembali untuk berwudu, silakan. Tetapi pendapat yang terkuat dari apa yang saya pelajari, bahwa air mustakmal itu boleh digunakan kembali untuk berwudu. Contoh seperti yang saya katakan, ini musim panas. Air terbatas. Ya, kalau di Mekah itu kadang-kadang karena sulit kita air, Bapak, ketika haji misalnya, ya kan, apa itu air kecil begini nih, ya kan, itu saja kita bolongi sedikit, atau kita tampung sedikit, atau kita bolongi sedikit, kita buat untuk berwudu. Karena nanti akan sampai pada bab wudu. Dalam wudu, yang pertama setelah niat membasuh wajah. Betul? Ya, pertama sekali kita tampung air, apa yang kita basuh? Wajah. Apa yang dikatakan membasuh? Hah? Mengusap. Ya, apa yang dikatakan membasuh? Ayo, satu orang. Ya, sambil saya buka air minum dulu. Membasuh wajah. Apa maksud membasuh wajah? Membasahi. Baik. Yang dikatakan membasuh, nanti kita akan sampai pada bab wudu. Yang dikatakan membasuh adalah mengalirkan air. Itu yang dikatakan membasuh. Kalau mengusap, ini mengusap. Jadi nanti beda menyapu kepala atau mengusap kepala, itu berbeda dengan membasuh kepala. Jadi yang dikatakan membasuh adalah mengalirkan air pada sesuatu. Kalau membasuh wajah berarti mengalirkan air pada wajah. Jadi kita tampung, ini terkait air mustakmal tadi, setelah saya pakai, saya berwudu ini, air sedikit saya tampung. Air bekas wudu ini tadi, untuk wajah ini tadi, dalam pendapat terkuat, walaupun dalam mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh, dalam pendapat terkuat, air ini boleh kita gunakan kembali untuk wudu ke tangan, atau untuk wudu menyapu kepala dan sebagainya.
Wa hukmuhu, air mustakmal itu hukumnya annahu tahurun kal ma'il mutlaq, bahwa dia suci seperti air yang mutlak, sawaan bisawain, sama saja. I'tibaran bil asli, ya, karena asalnya dia suci, ya, maka dia tetap suci ketika dialirkan pada wajah atau pada anggota wudhu. Dalam kitab ini dikatakan oleh Said Qutb, ya, jadi alhamdulillah Bapak, saudaraku sekalian, saya bertemu dengan pengarang kitab ini, bahkan saya pernah belajar dengan almarhum. Ini orang Mesir, ya, tulisannya ada banyak dan beliau faqih orangnya, ya, jadi sempat alhamdulillah, tapi sudah sangat rentah ketika saya belajar mendengar, tapi bukan resmi belajar bawa kitab. Dia mengajar di satu masjid di Mesir itu, di Al-Ashir, di Masjid Abu Bakar. Ya, kadang-kadang saya ikut dalam majelis pengajiannya. Jadi sempat belajar kepada penulis kitab ini. Kita teruskan. Kata penulis kitab ini, walam yujad dalilun yukhrijuhu min an tahuriyatihi, tidak ditemukan dalil yang mengatakan bahwa air yang dipakai untuk berwudu itu keluar dari kesuciannya. Yang mengatakan bahwa tidak suci. Dia tetap suci. Apa dasarnya? Hadis Rabi' binti Mu'awaz fi wasfi wudhu Rasulullah SAW, dia menyebutkan tentang Rasulullah berwudu. Qalat, dia berkata, wa masaha ra'sahu bima baqiya min wudhuhi fi yadayhi, kemudian Rasul menyapu kepalanya dengan air yang tersisa dari tangannya. Kan seharusnya kan sisa tangan itu kan masih ada basah, ya, kan mustakmal, betul? Sudah dipakai untuk menyucikan tangan, tapi Rasul menyapu kepalanya dengan air yang masih tersisa dari tangannya itu. Sebahagian lagi riwayat, ada sahabat yang membasuh kepalanya dengan air yang tersisa dari jenggotnya. Air jenggot kan udah dipakai, ya kan? Membasuh wajah, kan kalau jenggotnya tebal, ya, ada yang tebal jenggotnya di sini, nggak ada ya. Yang kalau saya ini, itu agak sedikit tebal lah. Ya, saya sebenarnya ingin memanjangkan, tapi nggak menyambung ini. Iya, dan kalau udah panjang, kata kali saya rasa, makanya nggak dapat sunnahnya saya. Kalau sunnah itu kan panjang. Jadi dalam hadis juga ada sahabat sudah dia panjang jenggotnya untuk membasuh kepalanya, kan kepala ini kan tidak dibasuh tapi disapu. Apa yang dikatakan menyapu? Jadi yang dikatakan menyapu itu Bapak, supaya kita bisa membedakan apa yang dikatakan membasuh. Membasuh mengalirkan air pada sesuatu. Yang dikatakan menyapu, meletakkan tangan pada sesuatu dan menggerakkannya. Jadi menyapu itu bukan, kan ada orang berwudu, basahnya tangannya gitu, ya kan? Menyapu itu tidak begitu, tapi ditaruh kepala kemudian digerakkan tangan. Itu baru menyapu. Tapi kalau ditaruh tangan kemari, itu bukan menyapu, menempelkan namanya. Ya kan? Itu menempelkan. Yang dikatakan menyapu, mashur ra'si, menyapu kepala, nanti sampai kita pada bab wudu, ya. Menyapu kepala itu berarti meletakkan tangan pada kepala dan menggerakkan tangan itu. Itu yang dikatakan menyapu. Ya, supaya kita jelas. Baik. Yang kedua tadi adalah maul musta'mal. Jadi Rasul membasuh kepalanya dari air yang tersisa dari tangannya. Kemudian dari hadis Abi Hurairah, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah. Rasul bertemu dengan Abi Hurairah di jalan-jalan kota Madinah. Wa huwa junubun, dan Abi Hurairah dalam keadaan junub. Apa junub? Berhadas besar. Jadi orang berhadas besar itu disebut dengan berjunub. Ya, makanya kalau doa, ya, Rabbana ighfir lana, jangan junubana, tapi dzunubana. Kalau junubana, junub kita, hadas besar kita. Tapi kalau dzunubana, dosa-dosa kami. Rabbi ighfirli wali walidayya, bukan itu. Yang sering itu Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina. Kata dzunub itu zal. Begitu bahasa Arab itu begitu. Berubah satu huruf, berubah artinya. Ketika kita Rabbana ighfir lana dzunubana, seharusnya kan, kemudian dia baca Rabbana ighfir lana junubana. Dari jim berarti hadas besar kami yang mau diampunkan. Mungkin nggak mandi hadas besar ya.
Jadi perlu ya kita tahu paling tidak perubahan-perubahannya supaya tidak salah dalam berdoa. Kita teruskan. Kata Abi Hurairah, Rasul bertemu dengan dia di jalan Madinah. Wa huwa junubun, dan dia dalam keadaan junub. Pankhanas. Begitu nampaknya Rasul, dia junub ini, berhadas besar. Pankhanas, dia meminggir. Belok. Padahal Rasul di depannya, dia belok. Sudah, fadhahaba faghtasal. Kemudian dia pergi karena dia berjunub, faghtasal, kemudian dia mandi. Setelah mandi, tsumma ja'a, kemudian datang kepada Rasul. Faqala, kata Rasul begitu ketemu sama Rasul, aina kunta ya Aba Hurairah? Di mana kau wahai Abu Hurairah? Kan Rasul nampak tadi, begitu nampak kok hilang kan gitu. Kata Rasul, aina kunta ya Aba Hurairah? Di mana engkau wahai Abu Hurairah? Faqala, kata Abi Hurairah, kuntu junuban. Aku berhadas besar wahai Rasulullah. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Aku tidak mau duduk di dekatmu kecuali aku benar-benar dalam keadaan suci. Jadi pengennya aku dekat sama engkau ya Rasulullah, aku suci, tidak berhadas besar dan tidak berhadas kecil. Apa kata Rasul? Subhanallah, kata Rasul. Innal mu'min la yanjis, orang beriman itu tidak bernajis tubuhnya. Artinya, hadas besar itu bukan menyebabkan dia bernajis. Karena itu berdasarkan hadis ini, ya, ketika air disiramkan kepada tubuh dan tubuh tidak bernajis, maka air itu tetap suci. Itu yang kedua. Ada beberapa pendapat ulama tentang hal itu. Tetapi yang jelas bahagian yang kedua dari air yang boleh digunakan untuk bersuci adalah al-ma'ul musta'mal, air yang musta'mal. Bapak dan saudaraku sekalian, yang ketiga, al-ma'ul ladzi khalatahu tahirun kasabun waz-za'faran wad-daqiq wa ghairiha minal asya' allati tanfakku anha ghaliban. Bahagian yang ketiga adalah air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Kasabun, seperti air yang bercampur dengan sabun. Bagaimana hukum air yang bercampur dengan sabun? Bolehkah air itu kita gunakan untuk berwudu? Kemudian waz-za'faran atau tinta za'faran. Wad-daqiq atau air yang bercampur dengan tepung. Kan ada orang nguli tepung, ember untuk nguli tepung itu. Kan? Yang biasanya dari aluminium. Nguli tepung di situ. Sudah? Tepung-tepungnya masih bersisa di situ. Kemudian ditaruh air ke sana. Bagaimana dengan hukum air itu? Atau ada ember bekas sabun. Ditaruh air ke sana. Bagaimana dengan hukum air yang ada di tempat yang bersabun itu tadi? Wa hukmuhu annahu tahurun ma dama hafizan li itlaqihi. Hukum air itu tetap suci selama dia dianggap mutlak. Arti dianggap mutlak, tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya. Sudah? Air ini pun kalau jatuh ke dalamnya garam, ya, tidak merubah rasanya, tak sampai berubah asin. Ya, tidak berubah warnanya, tidak merubah baunya, standarnya 3. Rasa, warna, bau. Jika tidak berubah karena percampuran dengan yang suci, sudah, maka hukum air yang dicampur dengan yang suci ini tetap suci. Tapi kalau sudah berubah, air, ini air panas, saya masukkan teh, sudah, teh suci enggak? Teh suci. Saya taruh kemari ke air panas ini, sudah berubah warnanya, berubah warna teh. Boleh enggak saya minum ini? Ya boleh lah, kita minum teh tiap hari kan. Oh enggak, udah gawat lah kita ini selama. Sudah? Boleh enggak saya minum? Tapi bolehkah air ini? Kebetulan tak ada air. Ya ini bukan teh manis. Ya saya misalnya suka minum teh pahit. Ya teh tong. Ya teh tong istilah Medan itu. Sudah, teh tong. Kemudian saya pipis. Nggak ada air Udah airnya aja saya bikin. Boleh? Tidak boleh. Karena sudah berubah warna. Jelas ya?
jelas. Atau tidak berubah warnanya. Ini air teh. Saya taruh gula. Sudah rasanya jadi manis. Air tak ada. Ya kan? Udahlah biar bersih. Kita siram pakai air itu. Air gula tadi. Perasaan kita bersih. Menurut kita bersih. Sama dengan air teh tadi. Kalau perasaan kita udah bersih, itu betul. Ya kan? Pakai air teh tadi kan perasaan kita udah bersih. Tapi hukumnya tidak boleh. Boleh diminum. Dia suci, tapi tidak mensucikan. Tapi jika tidak berubah rasanya, tidak berubah warnanya, salah satu dari yang tiga ini, rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, kemudian baunya tidak berubah, sekalipun dia sudah bercampur, maka dia boleh digunakan untuk bersuci, dia suci, mensucikan. Ya, apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW pernah mandi sama dengan istrinya Maimunah, bertukaran gayung. Jadi kalau ada yang sudah menikah, ini sunnah. Ya, sekali-sekali bapak-bapak ya habis dengar kajian ini nanti bilang sama istri, besok pagi mandi sama. Sunnah. Ya, Rasul dengan Maimunah bergantian gayung. Mandi, ya pasti airnya jatuh ke situ dan dijelaskan bahwa ember tempat mandinya Rasul itu bekas adonan tepung. Berarti air itu bercampur dengan sesuatu yang suci, yaitu air tepung. Tetapi tidak merubah rasanya, tidak merubah warnanya, maka air itu tetap dianggap suci, mensucikan. Tapi jika berubah salah satu dari yang tiga, rasanya berubah, atau warnanya berubah, atau baunya berubah, maka air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Boleh diminum, artinya air itu suci, tetapi tidak mensucikan. Al-qismur rabi'u, yang keempat, al-ma'ul ladzi laqathu najasah, air yang bercampur dengan najis. Sama seperti yang tadi, ya, in tughayyiran najasah ta'mahu, jika merubah najis itu merubah rasanya, merubah warnanya, merubah baunya, wa huwa fi hadhihi al-halah la yajuzu at-tatahhur bihi ijma'an, ulama sepakat tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia lebih ketat. Dalam mazhab Syafi'i dia pakai standar 2 kulah. Kalau tidak cukup 2 kulah, jatuh najis, bernajis semuanya. Ya, Syafi'i. Berbeda hukum air dengan minyak. Berbeda hukum air dengan minyak. Kalau minyak jatuh najis ke sana, 1 drum itu bernajis. Makanya siapa salafun salih saya lupa, ya, dia jualan madu kalau saya tidak silap, jatuh ke dalam itu najis, dia ragu, ada beberapa tong, dia ragu dari salah satu tong itu mana yang kena tikus, ya, tikus, ya najis lah itu tikus, bangkai. Sudah, mana yang kena bangkai tikus tadi, dia ragu, dia tumpahkan semua. Semua bertong-tong dia tumpahkan, sehingga dia waktu itu rugi sekian banyak. Ya, tapi kemudian Allah berikan jalan keluar kepada dia. Yang keempat tadi adalah air yang bercampur najis. Jika berubah rasanya, warnanya, baunya, maka air itu najis. Kemudian jika tidak, bi alla yataghayyara ahadu awsafihi thalatha, tidak berubah sifat yang 3, warnanya tidak berubah, rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah, maka dia tetap dianggap sebagai air yang suci, mensucikan. Bapak dan saudaraku sekalian, ini terkait tentang hukum air. Ya, air yang suci, ya, tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak itu air hujan, air salju, kemudian air es atau air yang dingin, kemudian air laut, kemudian air zam-zam, kemudian air yang berubah karena lamanya bertempat di satu tempat atau perubahan yang terjadi karena alam. Ya, karena hujan, air yang tadi jernih berubah jadi kotor, tetap bisa digunakan bersuci. Yang kedua adalah air musta'mal.
Yang dikatakan air mustakmal, air yang telah digunakan untuk berwudu atau air yang sudah digunakan untuk mandi. Dalam hadis, ya, dalam pendapat yang terkuat bahwa hukum air ini tetap suci, mensucikan. Kemudian air yang bercampur dengan yang suci seperti sabun atau seperti teh atau kopi dan sebagainya, jika tidak merubah warnanya, tidak merubah rasanya, tidak merubah baunya, maka air itu tetap suci dan mensucikan. Tetapi jika merubah warnanya karena bercampur dengan sabun atau berubah rasanya karena bercampur dengan teh, maka air itu suci tapi tidak mensucikan. Yang terakhir adalah air yang bercampur dengan najis. Ya, jika tidak berubah rasa warnanya, baunya, air tetap suci. Tapi jika merubah rasa, warna atau bau, standarnya tiga itu. Standarnya yang tiga itu. Tidak merubah rasa, warna, bau, maka air itu tetap suci mensucikan. Tapi jika merubah salah satu dari yang tiga ini, maka air itu tidak bernajis. Air bernajis sama sekali tidak bisa dipakai. Tidak bisa dibuat minum, tidak bisa juga dibuat untuk mensucikan. Bapak dan saudaraku sekalian, itu saja mungkin karena waktu kita terbatas. Ke depan mungkin bahasan kita terkait sisa minuman orang, sisa minuman orang kafir atau sisa minuman orang muslim. Bagaimana dengan sisa minuman manusia, sisa minuman yang binatangnya dimakan, sisa minuman ayam atau sisa minuman kuda kan kita makan, atau sisa minuman lembu, ya. Bagaimana sisa minuman binatang buas? Ya, bagaimana sisa minuman burung? Bagaimana sisa minuman kucing? Ya, bagaimana sisa minuman anjing dan babi? Ya, ini kok indah. Kita sudah bisa membayangkan itu. Jadi sisa-sisa itu bagaimana hukumnya? Insya Allah ke depan kita akan jelaskan. Dan termasuk tadi kita bercerita tentang najis. Apa saja najis itu? Nah, ini pembahasannya ke depan. Ya, mudah-mudahan ada waktu sehingga kita bisa lebih mendalam untuk membahasnya. Baik, Bapak dan saudaraku sekalian, silakan jika ada pertanyaan. Ya, ya silakan, Pak. Hah? Ya, ya. Saya mau nanya masalah terkait dengan wudu. Jadi saya dengar, saya beberapa ajaran, kalau misalnya kita berwudu, ada yang bilang kita tidak boleh makan dan minum, ada yang bilang boleh. Kalau setelah berwudu, ya. Ya. Bab wudu belum sampai, tapi tidak apa-apa saya bahas. Kita karena nunggu sampai nanti nggak jadi. Dalam wudu sebenarnya kan pembahasan kita nanti ketika wudu misalnya salah satu niat itu di dalam hati. Ya, dasarnya adalah dalam Al-Qur'an, ya, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu mau menegakkan salat, maka basuhlah wajahmu. Kata kalau mau menegakkan salat berarti ada keinginan. Keinginan itu adalah nih, ya. Apa guna niat? Guna niat itu membedakan antara ibadah dan bukan ibadah. Karena banyak orang membasuh wajahnya bukan karena wudu. Banyak orang mencuci kakinya bukan karena wudu. Banyak orang duduk di masjid tak dapat pahala. Tapi ada orang duduk di masjid dapat pahala. Padahal cuma duduk, sama-sama duduk. Kenapa? Yang satu niat iktikaf, yang satu tak berniat iktikaf. Ya kan? Sama-sama duduk. Jadi guna niat itu salah satunya adalah membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Juga guna niat itu antara lain adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Contoh, orang datang ke masjid, sholat sunat. Sholat sunat qabliyah berapa rakaat? Sholat sunat wudhu berapa rakaat? Sholat sunat tahiyatul masjid berapa rakaat? Masing-masing pengerjaannya beda apa sama? Halo? Pengerjaan beda apa sama? Sama-sama 2 rakaat. Yang membedakannya apa? Niat. Jadi fungsi niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Itu tujuan atau fungsi daripada niat. Sekarang
Membasuh. Yang pertama membasuh wajah. Nanti kita akan kaji mana yang disebut dengan wajah. Kalau kita ditanya, kan katanya membasuh wajah. Berarti kita harus tahu mana yang mau dibasuh itu. Mana yang dikatakan wajah? Yang dikatakan wajah, mulai dari tempat tumbuh rambut yang di atas ini, sudah, tempat tumbuh rambut sampai ke bawah dagu ini. Kalau ini kemari apa namanya? Horizontal. Vertikal. Horizontal mulai dari anak telinga ini anak telinga namanya. Sampai anak telinga ini horizontal. Berarti dari tempat tumbuh rambut sampai ke anak telinga ini sampai ke bawah ini mesti dibasuh. Sekarang apa yang dikatakan dibasuh? Yang dikatakan membasuh adalah mengalirkan air. Pastikan bahwa air mengalir kemari. Karena Allah memerintahkan faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, dan seterusnya ya. Karena pertanyaannya sebenarnya tidak itu. Pertanyaannya, bolehkah saya makan, minum, kemudian ngopi-ngopi dulu, ya baru kan masih lama waktu nih, setengah jam lagi. Ya kebetulan dekat masjid kita ada kedai kopi, ada goreng baru masak pula, itu panas kan? Ya kayaknya enak itu. Kita buat kopi, minum. Apakah minum kopi, makan goreng membatalkan wudhu? Nanti kita akan sampai pada bab membatalkan wudhu. Tidak apa-apa. Mau makan sekenyang-kenyangnya, ya nanti akan disebutkan membatalkan wudhu itu. Salah satu membatalkan wudhu misalnya keluar sesuatu dari dua jalan. Dari jalan depan atau jalan belakang. Pipis, beol, atau bukan pipis, bukan beol, tapi keluar angin. Ya, itu membatalkan wudhu. Persentuhan laki-laki dengan perempuan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, nanti kita akan bahas dalam hal membatalkan wudhu. Tetapi yang abang tanyakan itu tidak membatalkan wudhu. Sekarang pertanyaannya begini. Abang wudhu di sana. Rumah Putih sana. Ke masjid ini. Kemudian pas di perjalanan. Rupanya ada orang kebelit tadi malam. Beol di bawah pokok itu. Abang jalan asik nggak nengok ke jalan kan. Nengok ke sana kemari. Tersipaklah tai orang itu tadi. Mohon maaf. Kotoran manusia itu tersipak. Batal wudhu abang tuh? Batal nggak wudhunya? Batal nggak? Tidak. Tidak. Apa yang harus dilakukan? Cukup mencuci kaki yang kena najis itu. Kalau batal wudhunya berarti dia harus membasuh wajah lagi, ya kan? Kemudian nyuci tangan, semua. Tapi kalau ada anggota tubuh kita kena najis, sudah, karena salah satu syarat sah sholat adalah bersih tubuh dari hadas kecil, hadas besar, dan bersih dari najis. Pakaian bersih dari najis, badan najis belum kita bahas. Ya, pakaian bersih dari najis, kemudian badan bersih dari najis, tempat bersih dari najis. Maka badan yang kena najis tidak menyebabkan batal wudhu. Cukup najisnya saja yang kita basuh. Cukup najisnya saja yang kita buang. Kita bersihkan dengan air yang suci mensucikan. Tidak boleh dengan air bercampur najis. Bertambah besar najisnya. Ya kan? Itu makanya kita perlu pahami tadi air apa yang boleh kita pakai untuk bersuci. Jelas bang ya? Ya silakan kalau masih ada. Kalau tidak ada jangan dipaksakan. Iya. Ya. Dalam mazhab Syafi'i dia menggunakan istilah 2 kullah. 2 kullah itu lebih kurang 260 liter. 2 kullah itu sama dengan 206. Jadi kalau air 260 liter sudah dalam mazhab Syafi'i ini tidak ada istilah najis. Dia tetap suci mensucikan dia. Ya, jadi kalau air yang banyak, kalau misalnya ada kotoran manusia di sana, tinggal buang kotoran manusia. Ada yang pipis di sana tidak merubah kepada karena dianggap sudah banyak. Ya. Kalau standar dari kebanyakan ulama adalah jika tidak merubah dari yang 3 ini. Sedikitkah dia, banyakkah dia, jika tidak merubah kepada yang 3 ini, maka air itu suci mensucikan. Walaupun terkadang awak gilo. Tahu gilo, Pak? Apa bahasa Indonesia gilo? Agak jijik ya, jijik. Kayaknya jijik, agak jijik lah ya, mirip-mirip jijik lah. Tapi gilo itu tidak pala sampai jijik. Ya. Misalnya ini minuman kita, air putih, ya kan, jatuh teh cicak ke sana.
Ya kan? Mau minumnya lagi? Ya, mungkin nggak berubah rasanya, nggak berubah baunya, tapi nengok teh cicak itu pun sudah nggak nyaman kita kan? Gitulah kira-kira. Jadi itu tergantung kepada diri kita. Tapi pada dasar hukumnya adalah jika tidak merubah rasa, warna, bau, maka air itu dianggap suci dan mensucikan. Kecuali dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i jika tidak cukup 2 kula, tidak cukup 260 liter, maka jika jatuh najis ke sana, semua bernajis. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dia lebih ketat. Mazhab Syafi'i ini dalam masalah air sangat ketat. Imam Ghazali itu pengikut mazhab Syafi'i. Maka dalam hal air dia bilang, kalau bisa pinginnya aku mazhab Syafi'i ini jangan seperti mazhab Syafi'i ini seperti Abu Hanifah, lebih longgar dalam masalah air. Tapi dia tetap ikut dalam mazhab Syafi'i. Seperti Imam Nawawi misalnya. Imam Nawawi itu juga dia pengikut mazhab Syafi'i. Gitu. Jadi ada pendapat Syafi'i yang terkadang agak ketat. Ya. Lantas bolehkah kita pakai pendapat lain? Boleh. Tidak ada masalah. Tetapi standarnya tetap ada jika tidak merubah rasa, bau, dan warna. Silakan. Habis? Ya, cukup? Ya. Kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman alladhi yanfa'una ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la bala'an illa dafa'ta wa la musafiran illa wasalta wa la ghaiban illa radatta wa la faqiran illa aghnaita wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah ya laka ridwan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak sekalian, kira-kira saya menerangkan terlalu cepat? Enggak ya? Enggak ya? Oke. Takut terlalu cepat nanti habis dari sini bapak-bapak enggak dapat apa-apa. Hilang semua ilmunya. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.